Institusi polisi kembali disorot. Belum tuntas urusan Verdi Sambo dan tragedi Stadion Kanjuruhan, muncul kasus baru yang menyeret Irjen Teddy Minahasa. Kondisi ini menyebabkan indeks kepercayaan publik pada polisi turun. Kita lihat. Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia merilis tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum. Survei yang dilakukan pada 13 sampai 20 September 2022 menunjukkan tingkat kepercayaan publik ke Kejaksaan Agung paling tinggi, yakni sebesar 75%. Peringkat di bawahnya ada Pengadilan, kemudian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Polri dengan tingkat kepercayaan 63%. Sementara Litbang Kompas juga melakukan jajak pendapat pada 23 sampai 26 Agustus 2022. Salah satu yang ditanyakan adalah baik atau burukkah citra polisi saat ini. 47,8% responden menjawab baik, sedangkan yang menjawab sangat baik 3,8%. Sementara 35,2% menjawab buruk. Kemudian sangat buruk ada 11,2%, sedangkan sisanya menjawab tidak tahu. Salah satu yang menjadi perhatian adalah keterlibatan anggota polisi dalam kasus peredaran narkoba. Badan Narkotika Nasional (BNN) mencatat pada 2019 polisi yang menjadi tersangka kasus narkoba sebanyak 522 orang. Di tahun 2020 ada 506 orang. Sementara di 2021 ada 403 polisi yang jadi tersangka kasus narkoba. Lalu bagaimana mengembalikan citra polisi yang tercoreng karena berbagai kasus ini? Kami akan membahasnya setelah informasi berikut ini. Presiden Joko Widodo memberi peringatan keras pada institusi polisi atas sejumlah kasus yang memicu turunnya citra Polri. Belum selesai kasus yang melibatkan Verdi Sambo dan tragedi Kanjuruhan, kini muncul kasus narkoba yang menyeret Irjen Teddy Minahasa. Jokowi memerintahkan Kapolri memberantas judi online hingga narkoba demi mengembalikan kepercayaan publik pada Polri. Saya sudah perintahkan kepada Kapolri saat itu urusan judi online bersihkan. Ya udah. Saya nggak usah bicara banyak. Saudara tahu semuanya, perintah ini tahu. Dan penegakan hukum untuk yang berkaitan dengan narkoba. Ini yang akan nanti bisa mengangkat kembali kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Gaya hidup para anggota Polri juga mendapat sorotan tajam Presiden Jokowi. Jokowi meminta seluruh anggota Polri mengerem total gaya hidup mewah yang bisa memicu kecemburuan sosial. Sehingga saya ingatkan yang namanya Polres, Kapolres, yang namanya Kapolda, yang namanya seluruh pejabat utama, perwira tinggi, ngerem total masalah gaya hidup. Jangan gagah-gagahan karena merasa punya mobil bagus atau motor gede yang bagus. Hati-hati. Sementara itu Menko Polhukam Mahfud MD meminta Polri menghilangkan friksi di tubuh lembaga penegak hukum ini jika ingin kembali bangkit. Satu-satunya jalan bagi Polri itu kalau ingin konsolidasi internal, hilangkan friksi-friksi. Sudahlah, sekarang mulai semuanya bersatu di dalam perbedaan masa lalu, sekarang bersatu ke masa depan. Itu kalau Polri bagus, kalau enggak ya susah. Penasihat Kapolri Arianto Sutadi mengatakan Polri terus melakukan bersih-bersih internal demi mengembalikan citra polisi. Dan hasilnya bisa dilihat dari pengungkapan kasus narkoba yang melibatkan Irjen Teddy Minahasa. Dan Pak Kapolri sendiri sudah konsekuen itu, melakukan bersih-bersih ke dalam, namanya memerintahkan kepada jajarannya. Oke, sekarang akan saya sikat semua Kapolda, Kapolres kalau yang terlibat ke narkoba, judi, dan sebagainya. Kapolri harus membuktikan komitmennya bekerja keras membangun moral, disiplin, dan perilaku anggota polisi untuk mengembalikan citra Polri. Tim Liputan Kompas TV.
Kasus demi kasus yang terjadi di tubuh Polri menjadi pertaruhan citra Korps Bayangkara di mata publik. Lalu bagaimana Polri cepat berbenah mengembalikan kepercayaan publik di tengah citra yang turun seperti arahan Presiden Jokowi? Kami akan membahasnya bersama tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden, Ade Irfan Pulungan, dan pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies, ISES, Bambang Rukminto. Selamat malam Pak Bambang, Bung Ade Irfan. Selamat malam, Mbak Friska. Saya ke Bung Ade Irfan. Jadi kalau ibaratnya lah kita beres-beres rumah ini udah berantakan banget. Mau nyuci piring dulu, nyuci baju dulu. Nah kalau untuk berbenah Polri dimulai dari mana kalau misalnya ke SP lihat sesuai dengan arahan Pak Jokowi kemarin? Nampaknya masih terputus komunikasi. Saya ke Pak Bambang dulu. Nah bersih-bersih dari mana nih kalau misalnya ibaratnya kita lagi harus berbenah begitu? Ya, amanat reformasi 98 mengamanatkan kepolisian melakukan reformasi secara menyeluruh ya. Dan program terkait dengan reformasi kepolisian ini ada reformasi struktural, elemental, terus kemudian reformasi kultural yang paling penting. Tetapi kan fakta-fakta yang terjadi, kultur ini kan sangat berat karena masih terbawa kultur lama ketika masih bergabung dengan militer, masih militeristik, kemudian arogansi juga seperti yang disampaikan oleh Presiden kemarin. Makanya yang lebih penting sebenarnya reformasi struktural dulu ya. Tetapi reformasi struktural pun seperti apa ini kan konsepnya juga belum jelas karena Undang-Undang 2 tahun 2002 itu mengamanatkan, memberikan amanat yang sangat besar, memberikan kewenangan yang sangat besar kepada kepolisian. Sementara distribusi kewenangan di internal sendiri ini juga masih tumpang tindih yang ini terkait dengan reformasi struktural itu. Kemudian terkait juga dengan pengawasan eksternal karena kalau kita melihat sampai saat ini terjadi pelanggaran-pelanggaran, ini artinya pengawasan internal itu tidak berjalan dengan efektif gitu. Makanya butuh penguatan pengawasan eksternal gitu. Kalau Undang-Undang 2 tahun 2002 mengamanatkan Kompolnas sebagai salah satu lembaga eksternal yang mengawasi kepolisian, seharusnya ini diperkuat gitu. Makanya memang undang-undang sendiri, Undang-Undang 2 tahun 2002 hanya memberikan kewenangan hanya sekedar saran saja kepada Kapolri, kepada Presiden. Makanya ini harus diperkuat dengan political will Presiden. Ini mungkin yang bisa membantu kepolisian untuk lebih cepat berbenah. Karena kalau melihat sampai sekarang, Kapolri sepertinya sangat kesulitan untuk membenahi di internal. Kasus-kasus yang sekarang terjadi, mulai dari Sambo, Kanjuruhan, ini kan belum tuntas semuanya. Gitu. Sekarang ditambah lagi dengan pengungkapan TM. Memang kita mengapresiasi pengungkapan TM ini gitu loh, terkait jaringan narkoba seorang Kapolda ini kita mengapresiasi, tapi kan tidak cukup itu saja, harus ada gebrakan yang lebih lanjut. Dan Pak Bambang juga apa melihat bahwa sejauh ini kalau tadi PR-nya reformasi struktural dan kultural, reformasi strukturalnya itu dilakukan kalau ada yang tersandung kasus pidana, begitu ya? Kalau yang sekarang Anda lihat praktiknya beberapa bulan terakhir. Ya nyaris belum ada sentuhan struktural gitu. Sampai sekarang pun juga masih sama gitu, komposisi distribusi kewenangan di kepolisian masih tetap gitu. Belum ada gebrakan selama pembenahan di internal, nggak ada. Hanya ganti personel saja. Dan kalau kita melihat kasus Irjen TM yang baru saja dipromosikan sebagai Kapolda Jawa Timur, ini kan artinya di internal itu terjadi problem yang sistematis terkait dengan promosi jabatan tinggi gitu. Siapa yang bertanggung jawab terkait itu? Padahal di internal ada Dewan Jabatan Kepangkatan Tinggi. Ada Wanjakti ya harusnya. Ada problem gitu. Oke, kalau dari Pak Ade Irfan, Bung Ade Irfan melihatnya kalau dari sejauh ini apa yang jadi problem utama di Polri? Kalau mau bersih-bersih dari mana? Kalau tadi Pak Bambang bilang bahwa ada PR-nya reformasi struktural dan kultural yang sampai sekarang belum ada pembenahannya. Ya, Mbak Friska, sesuai dengan arahan Presiden ya, kemarin kita sudah bisa menangkap pembenahan internal di tubuh Polri ini perlu dilakukan karena ada sangat jelas ada beberapa poin yang disampaikan oleh Presiden ya. Bagaimana pembenahan
gaya hidup, bagaimana meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat, ya, bagaimana menegakkan hukum sebagai aparat penegak hukum. Ya. Nah, ini kan poin-poin yang memang harus dibenahi oleh internal kepolisian, ya. Mulai dari tingkat jajaran yang paling bawah sampai pejabat utama di polisian, Polri. Itu pesan ini harus dicoba dipahami dan dimengerti oleh seluruh jajaran kepolisian, ya, karena kepolisian ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Oke. Nah, kalau tadi bicara soal gaya hidup, yang menarik yang kami tangkap, Pak Jokowi ini concern bahkan ke gaya hidup polisi. Nah, kenapa ini dianggap jadi salah satu pangkal masalah? Apakah terkait dengan reformasi kultural itu yang hendak dikejar, Bung Ade Irfan? Ya, stabilitas ekonomi dan keamanan ini sampai hari ini kan itu menjadi sorotan perhatian oleh kita semua, khusus pesan yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Makanya beliau mengatakan bagaimana kepolisian ini sense of justice-nya benar-benar bisa dipahami. Adanya kesamaan untuk bisa melihat sense of justice, di mana kita sendiri Indonesia bahkan di negara-negara global, ya, sekarang ini pasca COVID-19, ya, persoalan ekonomi ini masih menjadi ancaman. Stabilitas ekonomi di seluruh dunia global itu kan masih ketidakpastian yang bisa kita lakukan. Makanya jangan sekali menunjukkan sifat-sifat hedonis, ya, sifat-sifat yang glamor di publik, karena itu tidak sebanding atau tidak seimbang dengan polisi sebagai pengayom pelayan masyarakat. Makanya ini yang diperingatkan oleh Presiden supaya tidak bergaya hidup yang wah gitu. Oke. Ya. Kalau Pak Bambang lihatnya tadi salah satu yang dikritisi juga soal pengawasan baik internal maupun eksternal. Sejauh ini apa sih yang jadi titik lemahnya, Pak Bambang? Ya, saya melihat terkait dengan ketegasan pucuk pimpinan Polri, ya. Kalau kemarin saya mencermati arahan Presiden terkait dengan gaya hidup hedon, belum sampai 12 jam sudah muncul TR yang mempromosikan salah satu ikon hedon yang disorot masyarakat 1 bulan kemarin gitu loh, mendapatkan promosi, mendapatkan tambahan bintang menjadi bintang 2 untuk sebagai Kapolda. Ini kan menyakitkan gitu. Maksudnya apa sih Polri ini? Apakah tidak mencermati apa yang disampaikan oleh Presiden gitu? Tidak sampai 1 kali 24 jam gitu loh. Siang diberikan arahan, malam TR keluar. Ikon hedon ini diberikan promosi gitu. Terus yang salah siapa ini kalau seperti itu gitu. Artinya kan tidak cermat. Presiden sendiri yang memberikan arahan pun juga tidak diperhatikan. Mereka mencatat, mendengarkan, tetapi pelaksanaannya ya kita tahu TR itu keluar gitu loh. Nah, belum lagi terkait dengan nama-nama yang ada dalam bagan konsorsium 303. Mereka pun sebagian masuk dalam TR kemarin, TR promosi gitu. Artinya apa? Ini tidak menutup kemungkinan ada perang faksi-faksi, dan kemudian faksi-faksi ini pun melakukan regenerasi untuk membuat jaringan-jaringan lagi. Artinya apa? Problem di kepolisian tidak akan pernah selesai kalau hal ini terus dilakukan seperti itu. Kalau Istana melihatnya apakah faksi-faksi ini yang disebutkan oleh Pak Bambang jadi salah satu penghambat juga, dan apa juga maknanya Presiden kemarin bilang bahwa harus menyederhanakan visi presisi itu, jangan jelimet kalau kata Pak Presiden. Ya, Mbak Priska, faksi-faksi itu saya rasa setiap struktur ada, ya. Tapi kan jangan sampai itu mempengaruhi kinerja, jangan sampai itu mempengaruhi pelayanan fungsi-fungsi yang ada di kepolisian. Ya, tetap kita harus menjaga profesionalitas fungsi dari kepolisian itu. Gitu. Kita tidak menginginkan misalnya yang muncul itu adalah ego sektoral atau ego faksi-faksi yang ada, itu kan itu yang ditegaskan oleh Presiden gitu. Ya kan? Saya rasa misalnya kayak seperti misalnya dalam suatu wadah atau organisasi kan bisa memunculkan kalau ingin mengedepankan egonya. Gitu. Tapi kan dalam konteks
melakukan fungsi-fungsi kerja kepolisian itu kan harus dihilangkan. Ya, visi dan tanggung jawab sebagai penegak hukum, sebagai pelindung masyarakat, sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban, ya, sebagai pengayom dan pelayan masyarakat, ini harus dikedepankan supaya masyarakat bisa melihat fungsi dan tujuan dan kemanfaatan kepolisian itu benar-benar dia bersentuhan langsung dengan rakyat. Oke, terakhir kalau dari sisinya Pak Bambang, bagaimana kalau untuk memaknai juga sekaligus Presiden bilang bahwa jangan jelimet memaknai agar penyederhanaan visi presisi salah satunya dan agar reformasi di tubuh Polri bisa berjalan maksimal? Sejak awal ketika pelantikan Pak Sigit, saya sudah menyampaikan bahwa visi misi terus kemudian jargon presisi itu kabar dari surga gitu loh, yang memang yang diharapkan dari masyarakat, tapi implementasinya kan susah gitu. Makanya yang lebih sederhana sebenarnya terkait dengan bagaimana tanggung jawab itu dilaksanakan dengan sebenarnya. Kalau melihat kasus Kanjuruhan misalnya seperti itu, sampai sekarang belum ada pihak kepolisian yang dinyatakan sebagai pihak bertanggung jawab kok gitu. Yang ada adalah tersangka di level bawah gitu, yang operator yang mendapatkan honor 100.000 dan siap perintah dari atasan, tapi atasannya tidak diberikan sanksi sampai sekarang. Artinya apa? Tanggung jawab, moralitas ini yang masih dipertanyakan oleh publik kepada polisian, dan ini yang menggerus kepercayaan publik kepada Polri yang kita cintai ini, seperti itu. Baik, harus dibenahi secara menyeluruh, reformasi struktural, kultural, mulainya harus dari sekarang, tidak ada waktu lagi untuk mengembalikan citra publik terhadap Polri. Terima kasih Pak Bambang Rukmin. Mbak Priska, terakhir ya. Ya, singkat saja Pak Dirvan. Mungkin ya bisa menyampaikan, tidak hanya di tubuh kepolisian, aparat penegak hukum lainnya, ya, kejaksaan, kehakiman. Tentu kalau misalnya hukum dan masyarakat itu dijadikan alat objek kekuasaan, fokusnya kepolisian. Penegakan hukum, tidak tercipta penegakan hukum. Jadi marilah kita berorientasi kepada fungsi-fungsi yang ada, ya, tujuan yang ada, untuk melihat apa yang menjadi kebutuhan dan kita bisa melindungi dan berikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Baik, utamanya Polri yang didera kasus bertubi-tubi selama beberapa bulan terakhir. Terima kasih Bung Ade Irfan Pulungan. Terima kasih juga Pak Bambang Rukminto telah bergabung di Sapa Indonesia Malam.